wabarakatuh. Kemudian juga mahasiswa lainnya yang hari ini hadir dalam perkuliahan ini. Hari ini kita melaksanakan perkuliahan teori graf pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan graf ya. Saya izin share screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat oleh kalian? Sudah, Bu. Udah ya, oke. Nah, untuk materi ini lanjutan dari materi yang sebelumnya ya, minggu lalu, sumbernya masih sama oleh Bapak Rinaldi Munir ya. Kalau kalian lihat beliau ini juga ya membuat buku gitu kan, kalau ada memang ada bukunya ya, tapi karena beliau juga aktif untuk upload file materi perkuliahannya itu di web ITB ya. Jadi kita juga bisa mencarinya lewat secara online. Kalau ada bukunya juga ada, beliau ini buku matematika diskrit. Nah, di sini kita akan melanjutkan pendalaman materi kita terkait dengan graf. Yang pertama, ntar saya full screen dulu ya. Nah, yang pertama adalah representasi graf. Representasi graf itu artinya dari gambar graf yang kita ketahui kan graf itu berupa titik dan sisi gitu kan ya. Nah, bentuk graf tersebut itu dapat kita ubah atau kita representasikan ke dalam bentuk lain. Dalam hal ini kita akan mengubahnya ke dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana caranya? Jadi dengan eh, kita membuat suatu matriks misalkan, kita bisa merepresentasikannya dalam bentuk graf. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada suatu graf, kita bisa membuat matriks representasinya. Nah, yang pertama caranya adalah dengan membuat matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu matriks disimbolkan dengan huruf besar ya, dalam hal ini adalah matriks A gitu. Matriks A itu elemennya berisi elemen atau unsur-unsur yang ada di dalam matriks A itu adalah A, I, J. A, I, J, di mana I dan J itu adalah titik-titik yang ada di dalam graf. Titik atau simpul ya yang ada di dalam graf. Nah, bagaimana caranya untuk merepresentasikan dari bentuk graf ke bentuk matriks? Dengan menggunakan konsep matriks ketetanggaan ini, kita akan mengisi matriksnya itu dalam bilangan 0 dan 1. Itu secara definisi ya, bukan bilangan yang lain, Bu. Enggak, karena secara definisi dari matriks ketetanggaan ini, kita membuatnya dalam bentuk 0 dan 1. 0 itu jika I dan J itu kan simpul ya, simpul. Kalau dia itu bertetangga, maka kita tuliskan 1, tapi kalau nggak bertetangga, kita tuliskan elemen matriksnya itu adalah 0, gitu. Contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya, saya coba. Nah, kita coba pada gambar yang A ini, pada gambar A ini ya, kalian fokuskan pada gambar A tersebut. Matriks tersebut itu memiliki 4 titik gitu kan, yakni titik 1, 2, 3, dan 4. Karena dia punya 4 titik, maka kita buat matriksnya, misalkan kita buat matriksnya itu A, maka matriks A-nya itu sama dengan, nah, ini itu adalah titiknya 1, 2, ini cuma coret-coretan aja ya, tapi agar lebih jelas bisa ditulis. Ini titiknya untuk ini kolom, ini barisnya ya, 1, 2, 3, 4. Jadi matriksnya itu adalah matriks persegi ya, sebanyak berapa kali berapanya itu sebanyak titiknya itu. Kita mau bikin matriksnya nih, itu kan. Nah, isinya apa gitu? Isinya tadi ketetanggaan. Kalau dia bertetangga dari 2 titik itu, maka kita tuliskan 1. Tapi kalau nggak bertetangga, kita tuliskan 0 gitu kan. Nah, yang pertama kita baca dari baris ya saya. Matriks 1
1 dengan 1. 1 dengan 1 itu kan dia nggak bertetangga ya karena dirinya sendiri, maka kita tuliskan 0 di sini. Kemudian 1 dengan 2. Kalian lihat 1 dengan 2 apakah dia bertetangga? Kalau bertetangga kan artinya ada garis yang menghubungkan ya. Kalau nggak ada garis yang menghubungkan berarti nggak ada garis atau sisi yang menghubungkan berarti dia tidak bertetangga. 1 dan 2 apakah dia bertetangga? 1, 2 bertetangga nggak di dalam matriks A itu? Dalam grafiknya. 1, 2 bertetangga nggak? Iya, Bu. Ya, bertetangga. Karena dia bertetangga, maka kita tuliskan berapa? 1, Bu. 1, oke. 1 dan 3 bertetangga nggak? Bertetangga. Bertetangga berarti ditulis berapa? Ditulis 1. Tulis 1, good. 1 dan 4 bertetangga nggak? Tidak. Ditulis Tidak, 0. berarti ditulis 0. tulis 0. Begitu juga seterusnya. 2 dan 1 ditulis berapa? 1. 2 dan 1, 1 karena bertetangga. 2 dan 2, 0 ya, karena dirinya sendiri. 2 dan 3, 1. 1, 2 dan 4, 1. 1. Kemudian 3 dan 2, 3, 2. 3, 2, sorry, 3, 1 dulu. 3 ke 1. 1 atau 0? 1. 1. 1. 3, 2, 1. 3, 3, 0. 1. 1 lagi. 4, 1, 0. 0, 4, 2, 0. 1. 1. 0. Nah, akhirnya kita dapatkan matriks yang sama seperti yang dituliskan itu ya, dalam contoh itu. Itu untuk ketetanggaan. Nah, ini karena matriksnya itu tidak berarah, maka nggak ada masalah gitu kan antara 1, 3 dan 3, 1, artinya dia saling bertetangga gitu kan. Nah, kemudian untuk matriks yang berarah, contohnya di yang C. Yang ini ya, grafnya yang ini. Kita mau menuliskan matriks ketetanggaannya. Misalkan G lah matriks ketetanggaannya. Atau A juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa lah G aja. Dia ada 4 titik, berarti ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ingat ini adalah matriks apa? Ini adalah graf berarah. Nah, kita lihat untuk yang 1 ke 1, 0 ya, karena memang dengan dirinya sendiri kan berarti nggak ada ketetanggaan ya. Kalau tetanggaan kan ada sisi gitu kan. Kalau dalam hal ini yang sisi yang berarah. Nah, kemudian 1 ke 2, berarti dia tuh ini 1 ke 2. Dari simpul 1 menuju ke simpul 2, ada sisi yang menghubungkan nggak? Arahnya ya dari simpul 1 ke simpul 2. Ada, Bu. Ada, berarti kita tulis 1. Nah, nanti saya mau tanya, dari simpul 2 ke simpul 1 ada garis yang menghubungkan nggak? Ada sisi yang menghubungkan nggak? Ada juga, Bu. Ada juga, berarti dari 2 ke 1, ini saya coba taruh sini ya langsung. 2 ke 1 juga 1. Kalau dari graf berarah itu harus dilihat lebih teliti lagi arahnya. Apakah dia dari 1 ke 2, apakah dari 2 ke 1, ataukah dua-duanya gitu. Nah, kemudian dari 1 ke 3. Ini saya lanjutkan yang baris pertama ya. Dari 1 ke 3, dari simpul 1 menuju simpul 3. Ada garis berarah dari simpul 1 menuju simpul 3 kah? Nggak ada, Bu. Nggak ada, berarti kita tulis 0. Tapi kan itu ada garis ya di sana, ada sisinya.
Nah, itu sisinya kan dari simpul 3 menuju simpul 1. Berarti yang kita tulis 1 itu yang ini dari simpul 3 menuju simpul 1 yang di apa di kolom pertama baris ketiga ya. Dari simpul 3 menuju simpul 1. Jadi berbeda kalau tadi kan udah pasti ya kalau antara 1 dan 3 itu ada sisi yang menghubungkan, kalau dalam graf yang nggak berarah berarti 1, 3 kita isi 1, 3, 1 kita juga isi 1 gitu karena karena dia nggak berarah jadi hanya melihat adanya sisi atau tidak gitu kan. Tapi kalau pada graf berarah sisi yang ada yang sisi yang ada pada dua dua titik yang bertetangga itu harus dilihat, dia dari titik mana menuju ke titik mana gitu. Nah, kita lanjutkan yang atas lagi. 1 ke 4. 1 ke 4 diisi berapa? 1 ke 4, 1 apa 0 nih isinya? 0 belum. 0. Kenapa? Karena nggak ada sisi. Nah, kalau ini bedanya, kalau 1, 3 tadi kalau 1, 3 tadi itu sebenarnya antara 1 dan 3 itu ada sisi, tapi bukan dari 1 ke 3, tapi dari 3 ke 1. Tapi kalau 1, 4 itu dia nggak ada sisi memang dari 1 ke 4 dari 1 ke 4 ataupun 4 ke 1 ya. Jadi nanti 41 kita tulis 0 di sini ya. Oke, lanjut. Sekarang yang baris kedua ya. 2, 0 ya. Kemudian 2 ke 3. 1 apa 0? 1, Bu. 1, 2 ke 4. 1 juga. 1. Kemudian 3 ke 2. 0. 0. 3 ke 3. 0 ya. 3 ke 4. 3 ke 4. 0. 0. Oke. Ke 4 ke 2. 1. 1. 4 ke 3. 1 juga. 1. 4 ke 4. 0 ya. Nah, akhirnya ini 0 ya. Akhirnya kita mendapatkan matriks ketetanggaan atau matriks adjacency seperti ini, yang merupakan gambaran atau representasi dari bentuk graf yang tadi itu. Misalkan ini graf A gitu, ini kemudian graf B gitu. Nah, begitu juga sebaliknya ya anak-anak, kalau misalkan dari bentuk matriks ke dalam bentuk graf. Tergantung nanti kalau misalkan diberi keterangan ya bahwa grafnya itu berarah gitu kan. Berarti kalian harus memperhatikan arahnya nih. Kalian lihat dari matriksnya misalkan 1, 1 ya pasti 0 gitu kan karena nggak terhubung ya. Kalau misalkan 1 berarti ya dia ada sisi loopingnya, ada loopingnya itu. Nah, kemudian 1, 2. 1, 2, oh berarti dari 1 ke 2. Berarti kalian tarik garis ya sisi yang menghubungkan dari 1 menuju ke 2 kalau graf berarah ya. Tapi kalau graf tidak berarah ya nggak ada arahnya, tinggal kalian tarik garis aja yang membentuk sisi nantinya. Gitu, itu untuk representasi graf ke dalam bentuk matriks ketetanggaan namanya. Nah, untuk derajat pada tiap simpulnya, derajat pada tiap titiknya, untuk graf yang nggak berarah itu adalah banyaknya elemennya, jumlah dari elemennya. Misalkan 1 ditambah berapa gitu kan. 1 tambah 1 itu ada berapa kali gitu. Nah, kalau untuk graf yang itu yang nggak berarah ya, tapi kalau nggak ini derajat masuk ya, in degree atau derajat masuk, kalau day out itu out degree, derajat keluar. Jadi, derajat masuknya itu jumlah nilai pada kolom J-nya, kemudian derajat keluarnya itu jumlah nilai pada baris I-nya. Nah, untuk graf misalkan ini. Ini D yang di A ya, D P titik yang titik 2 misalkan. D P2 itu sama dengan apa? Lihat di J-nya ya, A, I, J. Lihat di J-nya. Di P2 itu dia berapa? Coba lihat.
Berarti berapa? 3 ya? Misalkan ini I, ini J gitu kan. Ini kan V2 yang kita cari. J-nya kita jumlahkan nih. Tuh ada 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 kan. Ini berarti jumlahnya itu 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1. Jadi ada 3, berarti derajatnya itu 3. Kalau berdasarkan matriks ya. Tapi kalau melihat dari gambar grafnya, ya kita lihat nih. Di titik 2 itu kan ada 3 sisi ya yang menempel pada titik 2 tersebut, maka derajatnya adalah 3. Begitu ya, hal serupa juga untuk yang graf berarah. Nah, kemudian ini apa? Oh, sebentar. Nah, kalau ini kan kita menuliskannya, oh ya sebentar. Kalau yang bawah nih, yang bawah, yang ini ya, yang ini. Yang ini ada apa nih? Kok ada 1, 2 gitu kan? Coba kalian perhatikan. Kenapa di sana ada 2 gitu? Kalau 0, 1 kita nggak bahas ya, karena kalian udah tahu ya, 0 itu berarti nggak ada sisi yang menghubungkan, dia nggak bertetangga gitu kan, 1 itu kalau dia bertetangga. Tapi ini 1, 3, dia itu 2, nilainya 2 di sini, 1, 3. Karena ada looping. Mana? 1 ke 3. Iya, Karena dia apa namanya? looping. Bukan looping. Apa? Ganda. Sisi ganda ya. Karena antara karena simpul 1 dan simpul 3 itu ada sisi ganda. Sisinya mana aja ya? Ini E3 dan E4, ada 2 sisi kan yang menghubungkan, dia matriks elemen matriksnya itu dia 2 karena ada sisi ganda. Nah, kemudian kalau yang ini dari sebentar. Nah, ini dari 3 ke 3 nih. Ini ya. Dari ketiga ke 3. Biasanya kan kalau ke dirinya sendiri tuh kita tulis 0 ya. Tapi ini kok ada 2. Karena apa? Karena looping. Nah, betul. Kalau ini karena looping. Loopingnya tuh sisi yang mana? Sisi E8 ya. E8 itu kan dari titik 3 menuju ke dirinya sendiri, ke titik 3 lagi. Nah, kalau looping itu seperti yang kemarin minggu lalu ditanyakan ya, kalau looping itu dihitung 2. Dihitung 2, Bu. Iya, dihitung 2. Jadi, kalau looping itu kita tuliskan 2. Jadi kalau yang tadi dari 1 ke 3 ini adalah sisi ganda, yakni E3 dan E4. Kemudian yang dari 3 ke 3 ini adalah looping. Begitu juga yang lain ya, kasusnya sama. Ini kayaknya sisi ganda nih, yang lain. Oke, itu kenapa dia ada 2 ternyata di sana gitu kan. Nah, kemudian ada juga, kan kalau tadi itu karena dia grafnya itu nggak berbobot, artinya nggak ada nilai gitu kan ya di sisinya ataupun di titiknya gitu kan. Eh, maka kita merepresentasikannya dalam ini 1, 0 gitu kan, 1, 0 atau 2 kalau misalkan ada sisi ganda atau looping ya. Nah, tapi bisa juga ketika dia grafnya itu berbobot, artinya ada nilai gitu dari kalau di sini sisinya atau titiknya gitu, sisi ya, karena ini kan matriks ketetanggaan itu kan merujuk pada sisi ya. Nah, karena pada sisinya itu dia berbobot, maka bisa saja kita itu nggak menuliskan matriks ketetanggaannya itu bukan berdasarkan adanya, bukan berdasarkan 1, 0 karena adanya, sisi yang bertetangga atau enggak, titik yang bertetangga atau enggak gitu, tapi kita menuliskan sesuai dengan bobot yang ada, di dalam graf tersebut, bobot atau nilai ya. Kalau saya bilang bobot itu artinya suatu nilai yang diberikan, entah itu kepada titik atau kepada sisi di dalam graf ya. Nah, sorry, bukan bobot tapi label maksud saya. Ini label. Kalau di sini tuh label, ini tuh label sisi namanya. Karena dia memberikan nilai pada sisi. Nah, coba nih.
Sebentar. Nah, nah, kita lihat dari A ke A. Biasanya kalau dari A ke A kan karena ke dirinya sendiri, kita nuliskannya kan 0 ya pada definisi yang sebelumnya untuk matriks ketetanggaan yang definisi awal. Nah, kalau di sini kita menuliskannya dengan simbol tak hingga. Kenapa? Karena pada kasus di sini setiap sisi itu diberi label. Diberi label atau diberi suatu nilai sehingga untuk nilai yang nggak diketahui kita tuliskan sebagai tak hingga. Nah, kemudian A ke B. A ke B, lihat nih, A ke B ini ya. A ke B itu ada label 12. Berarti kita tuliskan 12 di sini. Kemudian A ke C. A ke C itu kan nggak ada garis yang menghubungkan atau nggak ada sisi ya. Dia artinya dia nggak bertetangga. Nah, karena ini graf yang ada labelnya di sisinya, maka ketika dia nggak bertetangga kan kita nggak tahu nilainya gitu ya, nilai labelnya berapa, maka kita tetap tulis di sini tak hingga. Jadi tak hingga itu untuk yang nggak bertetangga itu juga tak hingga ya. Yang nggak bertetangga ini A ke D kan nggak bertetangga, dia tak hingga. Tapi A ke E itu ada label 10, berarti kita tuliskan 10 di sini. A ke E. Begitu seterusnya ya. Jadi untuk representasi matriks representasi graf ke dalam bentuk matriks yang pada kasus ini itu dilihat berdasarkan label sisi yang ada pada graf ini, graf contoh ini. Paham ya bedanya ya sama yang tadi ya? Paham nggak? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya, oke. Saya lanjutkan. Tadi kan matriks ketetanggaan. Kalau ini namanya matriks bersisian atau insiden atau nempel. Insidensi matriks. Sorry. Jauh nih. Nah, maaf ya, ini kayaknya mau saya agak error. Nah, kalau karena dia itu matriks bersisian, ingat konsep ketetanggaan dan bersisian ya di pertemuan minggu lalu. Kalau ketetanggaan, saya menekankan kan, kalau ketetanggaan itu antara dua simpul ya. Tapi kalau bersisian itu antara simpul dan sisi. Karena dia menempel, kita lihat dia menempel apa enggak. Nempel itu kan titik sama sisi yang nempel gitu kan. Kalau titik sama titik kan nggak nempel. Dia kalau ada dua titik, ya berarti dia jauh-jauhan ya, cuman dilihat ada garis yang menghubungkan apa enggak gitu kan. Tapi kalau titik dan sisi, dia dilihat dari insidensinya atau nempel enggaknya titik dan sisi tersebut. Kalau nempel itu artinya dia bersisian. Kalau enggak ya berarti tidak bersisian. Nah, dalam kasus ini sama kita melabelinya dengan 1 dan 0 untuk unsur-unsur matriksnya. Tapi 1 itu definisinya jika simpul I bersisian dengan sisi J. Ingat, di sini antara simpul dengan sisi. Jadi simpul I bersisian dengan sisi J. Tapi kalau 0, kalau simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Bedanya itu kalau tadi antara dua titik, titik I dan titik J misalkan. Kalau ini simpul I dan simpul I dan sisi J. Jadi simpul dan sisi beda ya di sini. Ini simpul, yang ini sisi. Kalau yang tadi kan simpul gitu kan. Nah, akhirnya untuk mendapatkan matriksnya yang ini beda. Kalau yang tadi kan ya udah karena ada 5 titik 5 titik berarti kan matriksnya persegi ya, 5 kali 5 gitu kan. Nah, kalau ini bergantung dengan banyaknya titik dan sisinya. Yang ini itu banyaknya titik atau simpul. Yang ini yang sebagai baris yaitu banyaknya simpulnya, yang sebagai kolomnya itu adalah banyaknya sisinya. Sehingga ketika
titik dan sisinya itu banyaknya nggak sama jumlahnya, maka dia bukan matriks persegi yang didapatkan. Misalkan yang ini kan berarti matriksnya 4 kali 6 ya. Dia titiknya sebanyak 4 dan sisinya sebanyak 6. Nah, kita lihat berarti kan dari titik 1 ke simpul E1 itu ada sisi yang nempel nggak? Maksudnya 1 dan E1 tuh nempel ke 1 nggak gitu maksud saya? Menempel, Bu. Nempel kan? Nah, nempel tuh apa, Bu? Ini loh, ini kan. Nah, ini kan di sini, di titik 1 ini kan nempel gitu kan. Nah, itu berarti karena dia nempel, dia ditulis 1. Kemudian E2 nempel ke 1 nggak? E2. Nempel kan? Dia 1. E3. Nah, E3 kan di sini nih. Dia nggak ada sisi ke titik 1 gitu kan. Berarti dia nggak nempel ke E1. Ke titik 1, maka dia 0. E4 nempel ke 1 nih di sini ya. E4 1, E5 dia nggak terhubung ke 1 ya, berarti 0, E6 juga 0. Begitu seterusnya. Jadi, di dalam matriks bersisian ini yang menjadi fokus adalah titik dan sisi yang menempel pada titik tersebut. Sehingga diperoleh matriks insidensi seperti ini. Nah, jadi representasi matriks kita tadi udah ada 2 ya, matriks ketetanggaan atau adjacency matriks, kemudian matriks bersisian atau insidensi matriks, dan yang ketiga, graf itu bisa juga direpresentasikan ke dalam bentuk senarai ketetanggaan atau adjacency list. Maksudnya apa? Kita bikin tabel senarai ketetanggaan itu ya daftarnya aja, daftar ketetanggaannya. Jadi misalkan jadi dari graf ini, misalkan dari graf yang ini ya, yang pertama kita bikin adjacency list-nya. Jadi daftar-daftar ketetanggaannya. Ya udah simpulnya berapa kan? Simpulnya ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, simpul 1 itu bertetangga dengan siapa? Dengan simpul 2 dan 3. Simpul 2 bertetangga dengan siapa? Dengan simpul 1, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Ini mungkin lebih gampang ya karena kita hanya melihat ada garis yang menghubungkan apa enggak gitu kan. Enggak perlu menuliskan 1, 0, 1, 0 seperti itu. Jadi hanya didaftar aja itu maksudnya, eee, simpul berapa, kemudian ketetanggaannya, simpul, tetangganya itu mana aja gitu. Nah, untuk yang graf berarah, coba ini kan 1 ke 2, 2 ke 1, kalau 1 ke nah ini kan kalau yang graf berarah di yang ketiga ini simpul 1 itu bertetangga dengan 2, artinya yang menuju ya. Jadi karena di simpul 1 ini dia hanya menuju ke simpul 2, berarti, simpul terminal ya kalau di sini bilangnya, bukan ketetanggaan tapi terminal karena, tujuannya yang mana. Karena dia menuju ke 2 berarti ke simpul 2, tapi nggak ke 3, kenapa? Karena 1 bukan ke 3 tapi 3 yang ke 1, makanya yang di 3 ini 3 ke 1. Itu yang ketiga. Jadi untuk representasi matriks itu bisa diubah. Jadi, representasi graf maksud saya. Jadi suatu graf itu bisa direpresentasikan ke dalam 3 hal tadi. Bisa ke dalam matriks adjacency, bisa ke dalam matriks insidensi, atau bisa ke dalam adjacency list atau senarai ketetanggaannya gitu. Nah, selanjutnya adalah, eee, graf yang isomorfik. Atau isomorfisme ya dari suatu graf. Nah, eee, kalau misalkan kita punya matriks ketetanggaan seperti ini, kita oke, sekarang gini, sekarang kalian coba bikinkan graf dari, matriks ketetanggaan ini. Tapi kalian jangan lihat slide ya, kalian, bikin sendiri karena bisa jadi beda nanti hasilnya. Maksudnya, kita gambar graf itu nggak harus saklek sama persis gitu ya gambarnya. Tapi, yang harus sama itu adalah yaitu tadi ketetanggaan, sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama. Nah,
Kalau misalkan jadi bentuk apa ya, bentuk gambarnya itu bisa saja itu berbeda tapi ternyata itu sama gitu. Makanya itu nanti yang disebut graf isomorfik. Coba kalian gambar ada apa? Ada matriks ketetanggaan seperti ini. Tadi ya, satu itu berarti kan apa? Kalau kalau dia bertetangga, nol itu berarti nggak bertetangga. Kalau ada dua di sini, berarti bisa jadi dia sisi ganda atau dia merupakan looping gitu kan. Kalau titik yang sama berarti dia looping ya. Nah, coba kalian gambarkan, kemudian eh, kalian kirimkan ke grup. Kalian kalian gambarkan, kemudian kalian kirimkan ke grup, mungkin 5 orang ya, agar saya bisa melihat apakah akan sama persis apa enggak. Nggak mungkin sama persis banget itu nggak mungkin, karena penempatan titik juga kadang-kadang kita berbeda gitu kan nempatinnya. Ini ada 5 ya, ada V1 sampai V5, titik 1 sampai titik 5. Coba, mungkin nggak lama kan ini. Coba di foto dikirim ke grup ya, ntar kalau. Karena kita mau ini ya, mau agak cepet, tapi nggak apa-apa ini buat latihan kalian.
Oke, Jason, Reviansyah, ada lagi? Satu lagi mungkin nggak apa-apa. Saya mau download dulu yang punya Jason, Reviansyah. Satu lagi boleh? Atau dua ini cukup? Nggak apa-apa juga sih. Oh nih, udah. Oke, oke. Udah, mungkin cukup ya. Ada Dava sama Zidan. Oke. Kita coba. Kita coba lihat ya. Nah ini ya. Kalian lihat. Ini punya Jason seperti ini. Kemudian, ini kemana ya? Sini. Oh, bukan. Nah, ini punya Reviansyah. Ini punya Jason seperti ini. Itu dia ada titik A, B, ini ke sini ya. Bentuknya seperti ini gitu ya. Kemudian punya Reviansyah seperti ini. Dapatnya. Kemudian punya Dava seperti ini gitu kan. Loopingnya ada di bawah. Kelihatannya ada di bawah gitu kan ya. Kemudian yang punya Zidan ini seperti ini gitu kan. Dia tidak serupa tapi sama. Kalau biasanya kan serupa tapi tak sama ya. Tapi kalau yang ini dia mungkin tidak serupa tapi sama. Nah, dari keempatnya itu bisa jadi memang betul semuanya. Kenapa? Walaupun gambarnya tidak sama persis ya, karena kita melihat dari matriks ketetanggaannya. Untuk membuktikan itu ya kita lihat nanti dari matriks ketetanggaannya. Nah, contohnya seperti ini. Dari yang seperti ini salah satu contohnya ya. Mungkin ada yang jawabannya seperti ini. Ketika menempatkan, kan itu tadi tergantung penempatan titiknya ya. Mungkin kita membuat V1 sampai V5-nya melingkar gitu kan. Atau mungkin kita bikin V1, V1, 2, 3, 4, 5-nya tuh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 begini. Atau mungkin kita buat satunya dari sini, duanya ke sini, baru melingkarnya seperti ini gitu kan. Atau mungkin satunya yang di atas, 2, 3, 4, 5-nya yang di bawah gitu kan. Akhirnya loopingnya kan nggak di pojok sini gitu ya. Nah, itu tergantung dari yang membuat. Tapi walaupun gambar grafnya itu nampaknya itu berbeda, kayaknya ya berbeda, tapi sebenarnya itu adalah dua buah graf yang sama. Tapi di sini disebutkan bahwa penggambarannya atau secara geometrinya itu berbeda. Nah, kalau ada graf yang seperti itu, jadi secara geometri atau ketika kita lihat gitu kan, dia itu apa namanya, beda, tapi ketika kita buat adjacency matriksnya atau adjacency list-nya atau mungkin kita bikin apa tadi, matriks bersisiannya ya insidensi matriksnya itu ternyata sama, maka kita sebutkan bahwa itu adalah graf yang sama. Jadi ini dengan keempat graf yang tadi itu kan kalau misalkan memang ini memang sama matriks ketetanggaannya, berarti keenamnya ya, berarti keenamnya itu adalah graf yang sama. Nah, itu disebut sebagai graf isomorfik. Jadi graf isomorfik itu ketika secara geometri itu kayaknya, secara geometri atau secara gambar itu kok kayaknya berbeda, tapi ketika kita lihat dari matriks ketetanggaannya, contohnya dari representasi matriksnya lah ya, itu ternyata sama, ya berarti dia adalah graf yang sama sebenarnya. Nah, itu disebut sebagai graf yang isomorfik. Jadi graf isomorfik itu dia berbeda, graf yang sama, tapi secara geometri itu dia berbeda. Nah, kapan dia dikatakan isomorfik? Ketika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan sisi-sisinya. Jadi simpul-simpul yang bertetangga itu sama. Kemudian kebersisiannya atau insidensi matriksnya itu juga sama. Maka dia
adalah graf yang sama atau isomorfik. Nah, dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama kecuali penamaan simpul dan sisinya saja. Jadi bisa saja V1 itu kita milih seseorang ya, itu pilih suatu titik itu sebagai V1, di orang yang lain titik yang sama itu kita sebut V5 misalkan, itu bisa aja. Dan itu nggak masalah, asalkan ketika kita bikin ini ketetanggaannya, korespondensi satu-satunya antara simpul-simpulnya dan juga sisi-sisinya yang bersesuaian itu sama, gitu. Jadi, karena sebuah graf itu bisa digambarkan dalam banyak cara. Jadi, gambar graf itu nggak saklek harus 1, nggak kayak 2 tambah 2 sama dengan 4, memang benar-benar harus 4, nulis angka 4-nya juga, angka 4-nya nggak boleh nulis seperti angka 8 misalkan, kan beda ya. Nah itu bukan seperti nggak kayak gitu. Graf itu kalau misalkan digambarkan bisa jadi beda, tapi ternyata itu sama grafnya. Itu disebut sebagai graf isomorfik ya. Nah, yang ini G1 dan G2 itu isomorfik, tapi G1 dan G3 nggak isomorfik disebutkan ya. Kenapa ya? Kita lihat aja dari sisinya aja udah beda gitu kan kalau kita mau simpel ya, kalau misalkan ternyata sama-sama sisinya sama, titiknya sama, nah itu baru kita lihat adjacensi matriksnya. Nah kalau yang G1, G3 ini kan yang G3 itu sisinya 4, yang G1 udah lebih dari 4 kan, nggak mungkin sama berarti dia nggak isomorfik. Nah, ini untuk untuk tahu dia isomorfik apa enggak, kita lihat dari, adjacensi matriksnya itu. Boleh adjacensi matriks, boleh kalian lihat insidensi matriksnya, tapi yang gampang biasanya kan adjacensi matriks ya. Nah, ternyata dari sini tuh menghasilkan adjacensi matriks yang sama tuh. Nilainya 0, 1, 1, 1, 0, dan seterusnya sampai baris terakhir itu sama. Berarti dia itu graf yang isomorfik gitu. Jadi untuk mengetahui bahwa itu isomorfik. Sebelum kalian menuliskan adjacensi matrik ini, ya kalian lihat dulu banyaknya titiknya sama apa enggak, banyaknya sisinya sama apa enggak gitu. Kalau udah beda, ya nggak bakal sama. Tapi kalau ternyata banyak titiknya sama, banyak sisinya sama, bisa jadi itu grafnya juga sama, tapi bisa jadi juga beda. Nah, ini untuk meyakinkan bahwa ternyata grafnya itu isomorfik apa enggak dengan menggunakan matriks ketetanggaan itu. Nah, ini bisa kalian buktikan ya, nanti silakan dicari misalkan yang poin A itu dia katanya isomorfik, yang poin B itu dia bukan isomorfik. Nah, jadi untuk graf yang isomorfik itu ada syarat yang harus dipenuhi, yakni yang pertama jumlah simpulnya harus sama, banyaknya titiknya sama, kemudian yang kedua banyaknya sisinya itu sama juga, kemudian yang ketiga, derajat dari titiknya itu sama gitu, berderajat tertentu. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian itu juga sama. Nah, tapi ternyata ketiga syarat ini katanya itu belum cukup untuk menjamin bahwa, kedua graf itu adalah graf yang isomorfik. Tapi kita harus lihat pemeriksaan secara visualnya. Contohnya seperti ini. Di sini kita lihat bahwa ini apa nih? Simpul X bertetangga dengan U dan V yang masing-masing berderajat 1. U-nya berderajat 1, V-nya berderajat 1. Simpul Y bertetangga dengan hanya satu simpul berderajat 1. Jadi ini nggak sama ya. Jadi kedua graf ini itu nggak isomorfik. Nah ini apakah ini isomorfik apa tidak? Kayaknya dulu udah pernah dibahas juga ya waktu matdis. Jadi saya lewatin. Saya mau fokus ke materinya ya. Ini nanti kalian baca sendiri. Ini ada kuis, silakan kalian coba juga. Nah kemudian ini ada graf planar dan graf bidang. Kan kita itu bisa ngabarin graf itu ke dalam bidang datar gitu kan. Kemudian
Kalau kita bisa menggambarkan graf tersebut ke dalam bidang datar, tapi tidak ada sisi yang memotong itu namanya bersilangan ya. Nah, itu disebut sebagai graf planar. Tapi kalau, apa, bentar, kalau nggak bisa digambarkan dalam sisi-sisi yang tidak saling memotong, artinya untuk menggambar graf tersebut itu memang harus ada sisi yang memotong gitu, yang apa, bersilangan antara dua sisi atau lebih gitu. Nah, itu berarti grafnya nggak planar. Contohnya ini, kita punya K4 yang di sebelah kiri, gambar K4 tuh yang di sebelah kiri ini kan ada titik sisi yang memotong nih, ini ya, ini kan memotong dengan ini gitu kan ya. Nah, ini tuh kalau kita lihat di sini, itu kan nggak planar karena ada sisi yang memotong. Tapi sebenarnya graf ini adalah graf planar. Kenapa? Karena dia bisa digambarkan dengan bentuk sisi-sisi yang nggak memotong, yakni dengan cara yang sebelah kanan ini. Ternyata misalkan kita pindahkan nih satu apa nih, sisi yang di sini tuh, kita pindahkan arahnya dari sini ke sini, kan tetap titiknya ya, ketetanggaannya kan tetap nih. Kita pindahkan ke sini nih. Nah, sehingga nggak ada lagi kan sisi yang memotong, nggak ada sisi yang bersilangan kan. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa graf K4 ini adalah graf planar karena dia bisa digambarkan, eee, dengan cara sisi-sisi yang nggak ada sisi-sisinya yang, saling memotong gitu. Nah, kalau ini K5 dia nggak planar, karena gimana pun caranya tetap akan ada sisi yang memotong. Contohnya ini ya, contohnya ini. Jadi nggak ada cara untuk membuat dia itu menjadi planar. Nah, kalau seperti itu kasusnya berarti graf tersebut itu disebut sebagai graf yang tidak planar. Kalau ada sisi yang memotong ya. Nah, kemudian graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan ini disebut sebagai graf bidang. Jadi kayak tadi, ini kan graf planar, semuanya tuh sama, ini sebenarnya sama ya. Tapi ketika kita menggambarkannya, nggak ada sisi yang memotong, itu disebut sebagai graf bidang. Jadi B dan C kalau kita menggambarkannya dengan cara B dan dengan cara C, itu grafnya juga disebut sebagai graf bidang. Tapi kalau cara A, dia graf planar karena bisa dibentuk seperti B gitu kan ya. Nah, tapi dia bukan graf bidang, kan dia bisa dibentuk seperti B dan C ya, tapi dia bukan graf bidang karena pada graf A ini ada sisi yang berpotongan atau bersilangan. Paham ya? Jadi ketika, suatu graf planar, jadi grafnya itu harus planar dulu. Graf planar yang digambarkan dalam bentuk nggak ada sisi-sisinya yang memotong, itu disebut sebagai graf bidang. Jadi graf bidang itu pasti graf planar ya. Nah, aplikasi graf planar untuk persoalan utilitas, kemudian, kalau di dalam apa, jaringan ya, ada perancangan IC, integrated circuit, kemudian, ini latihannya ya. Sebentar, latihan. Ini kalian pelajari sendiri ya. Nah, kemudian di dalam keplanaran suatu graf itu ada namanya teorema Kuratowski. Nah, teorema ini berguna untuk menentukan apakah suatu graf itu planar atau tidak gitu. Nah, ini ya penemunya adalah Kazimierz Kuratowski. Nah, sifat-sifatnya eh jadi kalau ada dua graf, kalau misalkan ini ada G1, G2 gitu kan ya. Kedua graf Kuratowski itu keduanya itu adalah graf yang teratur. Teratur itu berarti derajatnya sama tiap titiknya ya. Kemudian dia itu bukan graf, dia adalah graf tidak planar. Terus kalau kita hapus sisi atau simpul dari graf ini, graf Kuratowski ini, itu menyebabkan menjadi graf yang planar. Yang awalnya tadi nggak planar, ketika kita hapus, kita
kita ambil gitu kan sisi atau simpul dari graf tersebut, maka dia akan menjadi graf planar. Nah, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf yang kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi yang minimum. Ini ya, ini teoremanya saya coba skip ya karena sebelumnya juga udah pernah ya. Nah, terus, nah ini graf dual ya. Tadi graf pada bidang, oke, itu kita bisa ini juga udah pernah dijelasin sih. Ini agak cepat ya, membuat suatu graf dualnya atau graf dual itu kayak G bintangnya ya kalau di sini simbolnya tuh. Caranya caranya gimana? Yang pertama, kita buat ini. Nah, ini yang biru itu adalah graf asalnya. Graf awalnya ya, graf awalnya. Terus kita mau bikin graf dualnya. Caranya gimana? Kan di dalam graf ini waktu itu pernah waktu Madis waktu itu ya, pernah ini kan warnaan graf ya. Nah, kita lihat bidang-bidang yang ada di dalam graf ini, misalkan ini kan bidangnya ini ya. Ini sebenarnya lebih cocok kalau kita udah ini pewarnaan graf ya. Ini bidangnya gitu kan. Kemudian di sini gitu kan bidang yang ini, dan juga bidang luar, jangan lupa bidang luar itu jadi satu ya, satu bidang. Nah, dari bidang-bidangnya itu kita buat titik nih, titik merah ini nih. Bidang 1, 2, 3, dan juga yang bidang luar. Ini boleh di sini, boleh di atas sini misalkan. Nah, kemudian kalian hubungkan antara ini kan tadi kan titiknya yang biru tuh ya grafnya ya. Sekarang kita punya titik yang merah untuk graf dualnya. Awalnya kan ada titik-titik doang. Nah, saya pakai ini aja deh. Nah, ini kan awalnya ada biru. Kemudian kita punya yang ini, kita coba gambar ya. Ini hijau. Jadi ini kan bidang ini ya, bidang 1, kemudian kita punya bidang di sini, kan membatasi yang ini kan segitiga ini, kemudian segitiga ini kita punya bidang di sini, dan satu bidang di luar, kalian boleh tulis di atas atau di samping-samping boleh terserah, tapi kalau yang ini kan di bawah, itu nggak apa-apa juga. Nah, sekarang kalian perhatikan yang hijau ya, kita udah punya 4 titik nih, kita mau bikin graf dualnya. Gimana caranya? Kalian tarik garis, nih, tariklah sebuah sisi dari sebuah simpul yang tadi ya, simpul yang hijau tadi yang udah bintang-bintang itu kan berarti yang dualnya, melewati sisi E pada graf asal. Jadi ini kan ada sisi, kita tarik yang bertetanggaan ini, kita tarik. Nah, kita tarik ke sini. Kemudian sisi yang atas ini, kita tarik sisi yang atas ini. Oh, ternyata kita kemana? Yang ini kan keluar. Ini kan titik yang di luar ya. Berarti titik yang di luar mana? Kita arahkan ke yang titik luar. Kalau titik luarnya ada di atas, berarti langsung ke atas gitu kan. Nah, kemudian dari bidang ini, itu juga bertetangga dengan bidang yang sini kan. Ada titik, ada sisinya, kita tarik garis. Kemudian ini juga keluar kan, ke arah bawah. Ke arah bawah. Kemudian yang ini yang kiri tadi, juga dari sisi ini ya kita potong. Jadi memotong sisi-sisi yang ada di dalam graf asalnya itu. Terus kita motong sisi ini nih. Memotong mana? Ke ini kan ke arah luar. Berarti ya ke titik yang di luar. Yang ini kita memotong ke sisi ini nih. Ke arah mana? Luar lagi kan? Berarti keluar. Nah, yang udah berwarna hijau ini atau merah ya di slide aslinya, itu adalah graf dual. Graf dual dari graf G ini atau disebut sebagai graf G bintang. Begitu juga untuk yang ini ya, yang kanan, sebelah kanan. Oke, ini bersambung ke bagian 3. Ntar sedikit ya, sekilas yang bagian 3 kita coba lihat.
ini biar selesai, jadi minggu depan kita bisa ke pewarnaan graf ya. Minggu depan itu pertemuan keempat, 4, 5, 6, 7, atau sebentar. Karena masih ada yang mau kita bahas lagi sih, bentar dulu. Kita coba lihat yang bagian 3. Mungkin nanti sebagian kita lanjutkan minggu depan ya, yang bagian 3 ini. Bagian 3. Lintasan, sirkuit pilot, panutan, ini pewarnaan. Oh, oke. Tinggal sedikit, berarti ini nggak sampai ke itu kok. Yang pewarnaan nggak ini ya, nggak minggu ini. Sorry. Oke, tentang lintasan ya, lintasan dan sirkuit Euler ya, kita coba lanjutkan sedikit. Jadi di dalam graf itu juga ada namanya lintasan Euler dan sirkuit Euler. Nah, lintasan Euler itu apa? Adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf itu tepat cuma satu kali doang. Kalau sirkuit Euler adalah sirkuit, berarti bentuknya circle ya, sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Nah, kalau graf yang punya sirkuit Euler itu disebut sebagai graf Euler. Tapi kalau graf yang punya lintasan Euler itu disebut sebagai graf semi Euler. Nah, contohnya di dalam graf ini, dalam graf yang A ya. Dalam graf A ini, kita punya lintasan Euler-nya, contohnya adalah misalkan kita dari 3, 1, 3, 1, kemudian kedua, 3, 1, kedua, kemudian ini 3, ke 1, kedua, kemudian ketiga lagi, keempat, dan ke 1. Sisinya itu kan tepat dilalui satu kali ya. Sisi ini, ini, ini. Nggak ada sisi yang dilalui 2 kali. Berarti dia disebut sebagai lintasan Euler. Nah, tapi dia itu kan awalnya dari titik 3, tapi akhirnya menuju di titik 1. Kan dia nggak membentuk sirkuit, berarti dia lintasan. Nah, berarti dia grafnya apa? Kalau lintasan kan berarti graf semi Euler ya. Nah, kemudian untuk yang B sama ya. Kemudian yang C, misalkan sirkuitnya nih, C, sirkuit. Berarti dari 1, 2, 3, 4, 7, kemudian ketiga atas ya, ke-5, ke-7, ke-6, ke-2, ke-6, ke-5, ke-2, ke-6, ke-1. Nah, ini juga sisi yang dilalui sebanyak 1 kali tiap-tiap sisinya gitu kan, nggak ada sisi yang double dilaluinya. Nah, kemudian kita tadi berawal dari, simpul 1 dan berakhir pada simpul 1, berarti dia sirkuit karena apa, karena dia berawal dan berakhir pada titik yang sama. Nah, berarti graf ini disebut sebagai graf Euler karena dia punya sirkuit Euler. Nah, adapun untuk yang graf E dan F, itu dia, nggak punya lintasan atau sirkuit Euler. Artinya ketika kita berasal dari satu titik, kita nggak bisa melalui semua sisinya ini untuk menuju ke titik lain gitu. Coba kalian boleh untuk mencobanya ya, apakah benar sih? Jangan-jangan punya gitu kan. Ini di sini bilangnya nggak punya, karena misalkan nih kita dari titik 1, kita mau menuju mana nih? Tapi kita harus melalui satu sisinya itu, setiap sisinya itu sebanyak, 1 kali gitu. Itu.
Nah, ini kan sebenarnya kayak konsep yang graf di awal itu ya, jembatan Königsberg itu kan. Nah itu. Nah, yang E dan F itu karena dia nggak ada lintasan Euler ataupun sirkuit Euler-nya, maka dia disebut dia tidak graf dia bukan graf semi Euler ataupun graf Euler. Nah, teoremanya suatu graf itu, graf yang nggak berarah ya, graf G, itu akan merupakan graf Euler, yakni kalau graf Euler kan tadi punya sirkuit Euler ya, jika dan hanya jika graf G itu terhubung, berarti nggak ada titik tracing, nggak ada yang beda gitu kan, grafnya terhubung gitu kan, dan setiap simpulnya itu berderajat genap. Jadi ternyata kita bisa cek nih untuk menentukan dia graf Euler, punya sirkuit Euler apa enggak, kita cek setiap titik yang ada di dalam graf tersebut apakah berderajat genap atau tidak. Nah, yang A ini kan titik 2 itu berderajat 2 genap, tapi titik 1 ataupun 3 ya, itu berderajat 3 gitu kan ganjil. Berarti dia nggak punya sirkuit Euler, berarti bukan graf Euler gitu kan. Mana yang punya eee, mana ya? Yang genap semua. Berarti yang C atau D dia bilangnya. Nah, ini yang C kan yang 1 derajat 2, yang 2 derajat 4, 3 derajat 4, 4 derajat 2, 7 derajatnya 4, 5 derajatnya 4, 6 derajatnya 4. Oh, ternyata genap semuanya. Berarti dia punya sirkuit Euler. Nah, sekarang tinggal tugas kita sirkuitnya itu yang seperti apa. Berarti dari titik yang sama menuju ke titik yang sama tersebut, tapi harus melewati hanya satu kali sisinya. Tapi dia berarti ada gitu. Jadi untuk memastikan, oh dia merupakan graf Euler nggak ya, punya sirkuit Euler nggak ya, lihat dari derajat masing-masing titiknya ya. Nah, kemudian itu tadi kan sirkuit Euler ya. Ya. Sekarang kalau lintasan Euler, berarti dia grafnya graf semi Euler ya. Kalau grafnya itu terhubung dan punya 2 buah simpul berderajat ganjil atau nggak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Jadi kalau grafnya itu punya 2 simpul berderajat ganjil atau nggak ada simpul yang berderajat ganjil sama sekali, maka dia punya lintasan Euler. Contohnya yang ini ya, kalian coba lihat sendiri. Intinya itu. Nah, ini masalah jembatan Königsberg itu kan sebenarnya konsep Euler ini, makanya dia yang menyelesaikan ya dengan adanya ini teorema Euler-nya itu. Ternyata dengan teorema yang tadi ini sebenarnya dari masalah ini tuh akhirnya menimbulkan teorema yang tadi tuh. Kalau di dalam kasus yang jembatan Königsberg ini ternyata dia nggak punya sirkuit Euler, berarti nggak mungkin kita itu bisa melalui dari satu titik kembali lagi ke titik asal, tapi kita hanya melewati sisinya itu satu kali masing-masing, itu nggak mungkin. Tadi kan berarti karena dia derajat setiap simpulnya itu nggak genap. Ternyata itu jawaban dari permasalahan awal tentang yang teori graf ini gitu. Nah, ini teorema yang ketiga ya, yang pertama adalah graf G itu punya sirkuit Euler kalau G itu terhubung dan ini pada graf berarah ya, dan setiap titik atau simpulnya itu punya derajat masuk dan derajat keluarnya itu sama. Kemudian yang G, dia punya lintasan Euler kalau grafnya itu terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat masuk dan keluar yang sama, kecuali 2 simpul. Yakni yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Jadi selisih 1 derajat masuk ataupun derajat keluarnya. Kalau ada dua kondisi tersebut, maka dia punya lintasan Euler. Ini contohnya ya. Nah, ini manakah di antaranya yang bisa dilukis? Ini sudah pernah ya waktu itu di situ ya. Nah, sekarang itu kan Euler ya, lintasan dan sirkuit Euler. Kalau yang ini lintasan dan sirkuit Hamilton. Kalau lintasan Hamilton itu adalah lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat 1 kali. Jadi kalau Euler itu melalui sisi tepat 1 kali, kalau Hamilton itu simpulnya atau titiknya tepat 1 kali. Nah, kalau sirkuit yang melalui setiap simpul di dalam
graf tepat satu kali kecuali simpul asal, karena simpul asal dan akhirnya itu kan nanti sama kalau sirkuit itu ya. Makanya dia kecuali simpul asal, tapi dia tetap melalui satu kali gitu. Jadi fokusnya pada titik kalau yang Hamilton. Kalau yang Euler itu fokusnya pada sisi. Nah, graf yang punya sirkuit Hamilton itu berarti graf Hamilton sama kayak Euler ya. Kalau punya lintasannya berarti graf semi Hamilton. Ini contohnya. Kalau ini kan fokusnya pada titik ya, yang A misalkan, dia lintasan Hamiltonnya berapa? 3, 2, 1, 4. Jadi nggak harus semua sisinya yang dipakai gitu, tapi titiknya harus dipakai, harus dilewati gitu. Dari titik 3, 2, 1, 4 kan udah keempat titik udah dilewatin gitu, berarti dia punya lintasan Hamilton. Nah, kalau sirkuit Hamilton seperti graf B, berarti dari 1, 2, 3, 4 ke 1 lagi gitu kan kecuali titik asal. Karena titik asal kalau dalam sirkuit kan pasti balik lagi ke titik asalnya. Jadi dia ada sirkuit Hamilton. Berarti yang A ini dia semi Hamilton grafnya, yang B itu berarti dia graf Hamilton. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, kemudian syarat cukup ini tentang Hamilton ya, syarat cukup supaya graf G itu ketika titiknya itu N itu titik ya, titiknya itu lebih besar sama dengan 3, kemudian itu merupakan graf Hamilton, yakni bila derajat tiap simpulnya itu paling sedikit ini, N/2, atau derajat simpulnya lebih besar sama dengan N/2 untuk tiap simpul. Jadi ini misalkan yang G1 itu titiknya ada 4, berarti 4 bagi 2 itu kan 2. Nah, derajat tiap titiknya berapa? Apakah dia minimal 2 atau enggak? Ternyata yang derajat titik 4 ini kan derajatnya 1 kan ya? Berarti dia bukan graf Hamilton gitu. Tapi kalau misalkan yang ini yang G2 titiknya kan 4, berarti 4/2, berarti minimal derajat tiap titiknya itu adalah 2. Ini kan 2, 3, 2, 3 ya minimal terpenuhi. Berarti dia graf Hamilton G2-nya gitu. Nah, kalau yang G3 ini kan 4 titik, berarti minimal 2 kan, tapi 2 ini kan cuma 1 cuma 1 derajatnya, 3 juga cuma 1, berarti dia bukan graf Hamilton. Itu. Nah, kemudian syarat cukup agar sebuah graf sederhana menjadi namun terdapat graf yang tidak setiap simpulnya memiliki derajat paling sedikit itu, tapi ada juga graf yang nggak memenuhi itu, tapi dia sebenarnya punya sirkuit Hamilton. Contohnya adalah graf yang seperti ini. Makanya dia nggak pasti, tapi dia syarat cukupnya gitu kan. Nah, ini beberapa graf yang merupakan graf Hamilton itu, yang pertama graf lengkap itu adalah graf Hamilton. Kemudian ini ya, kalau dalam graf lengkap yang titiknya ada sebanyak n, maka sirkuit Hamiltonnya itu ada sebanyak sekian. Dan yang ketiga ini di dalam graf lengkap dengan titiknya sebanyak n, kemudian ada sekian, ini n-1 faktorial kali ya, sirkuit Hamilton enggak, n-1/2 sirkuit Hamilton ini yang saling lepas ya, tidak ada sisi yang bersisian. Kalau n-nya genap, maka di dalam graf tersebut ada sebanyak ini, sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya yang sirkuit Hamilton ini untuk contohnya ini pengaturan tempat duduk, bisa kalian baca ya di sini ya. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan seperti inilah pengaturan-pengaturan gitu. Ini adalah contoh graf yang mengandung sirkuit Euler, dia juga mengandung sirkuit Hamilton gitu kan. Ada juga graf yang mengandung sirkuit Euler, tapi dia nggak mengandung sirkuit Hamilton. Jadi harus dicek masing-masingnya ya. Ini latihannya. Nah, kemudian ini adalah beberapa aplikasi graf, tapi ini adalah lintasan terpendek, ini next ya, tentang lintasan terpendek, kemudian nanti kita akan tentang pewarnaan graf ya, dan juga tentang pelabelan graf ya nantinya ya setelah UTS ya. Oke, baik anak-anak, mungkin itu materi kita hari ini terkait dengan lintasan dan sirkuit ya. Kemudian isomorfisme suatu graf.
Baik, dari materi hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan oleh kalian? Apakah materinya bisa dipahami oleh kalian? Bisa, Bu. Bisa, Paham. Bu. Bisa ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa mengakhiri ya untuk perkuliahan hari ini. Insya Allah bertemu minggu depan. Yang jelas untuk minggu depan itu kita nggak mungkin hari Selasa karena hari Senin dan Selasa itu Fakultas MIPA sedang mengadakan seminar internasional. Jadi kemungkinan kelas-kelas saya nggak tahu kayaknya GDS juga bakal dipakai deh. Kalau GHA pasti dipakai. Yang GDS juga nampaknya akan dipakai. Jadi untuk jadwal daring luring itu nampaknya saya belum tahu, belum ada surat resminya ya, tapi kemungkinan besar itu akan online untuk perkuliahan-perkuliahan pada hari Senin dan Selasa itu karena ada kegiatan begitu. Jadi kita juga nggak mungkin kuliah pada hari Selasa tersebut. Saya juga izin ya untuk hari Selasa saya juga nggak bisa karena eh, ikut dalam kegiatan tersebut. Sehingga mungkin ya hari Jumat ini ya kali ya, tapi saya coba semoga aja minggu depan saya bisa ya. Nanti tolong diingatkan aja oleh PJ. Oh ya PJ jangan lupa untuk mengisi ini ya, link Monev ya setelah selesai perkuliahan ini. Berarti udah 3 kali kan, 3 kali isi link Monev. Jadi jangan sampai kurang karena itu dipantau oleh fakultas ya. Jadi nanti akan didata siapa-siapa saja yang sudah perkuliahannya sudah sampai pertemuan keberapa seperti itu. Jadi untuk semua mata kuliah ya, ini berlaku untuk semua PJ. Jangan lupa untuk mengisi link Monev perkuliahan setiap selesai perkuliahan. Baik anak-anak, terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.